karena memang, kandungan kedelai hitam ini memiliki manfaat yang cukup banyak ya, yang seharusnya itu sangat bagus untuk kesehatan kita gitu. Khususnya kita yang memang punya aktivitas yang tinggi. Kenapa? Karena kandungannya ini terutama kandungan flavonoidnya, itu hampir sama sih dengan coklat. Ini ya petani Iya iya, Bu, langsung iya. mengatakan bahwa ketika kamu menanam sesuatu hal, ibarat kamu apalagi merawat anak atau apa, tapi kalau jiwa kamu itu negatif, pikiran kamu negatif, itu akan, imbasnya juga negatif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kembali lagi di podcast Ngobrol Pintar. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia literasi dan cerita-cerita menarik yang akan menambah wawasan kamu. Di sini kita akan bahas hal-hal yang edukatif, inspiratif, tapi tetap ringan, relate, dan asik buat didengerin. Bersama saya Habibah Nur Maulida di segmen Diseminasi Disertasi Doktor bersama Ibu Dr. Rahmadina MPD. Hari ini kita bakal bahas tentang disertasi beliau yang bertema tentang respon pertumbuhan, produksi, dan kandungan gizi pada tumbuhan kedelai hitam melalui multikanopi. Bersama saya Habibah Nur Maulida di segmen Diseminasi Disertasi Doktor. Hari ini kita bakal bahas ngulik tentang disertasi seorang dokter, yaitu Ibu Dr. Rahmadina MPD. Nah, judul disertasi beliau yaitu Respon Pertumbuhan, Produksi, dan Kandungan Gizi pada Tumbuhan Kedelai Hitam melalui Multikanopi. Langsung saja nih kita bakal bahas bersama pakarnya langsung nih. Ayo. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, kita senang sekali nih Ibu bisa hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih, sama-sama. Bu, ini kan berbicara tentang disertasi Ibu nih. Biologi ya Bu? Keahliannya Keahlian fisiologi, oh ya, keahlian fisiologi tumbuhan. Nah, ini berbicara tentang disertasi Ibu nih. Ibu boleh ceritakan sedikit tentang tentang latar belakang Ibu memilih disertasi itu. Boleh ceritakan sedikit Bu? Oke, saya di sini, mengulik tentang pertumbuhan dari tanaman kedelai hitam ya. Kenapa saya memilih itu, karena memang, kandungan kedelai hitam ini memiliki manfaat yang cukup banyak ya, yang seharusnya itu, sangat bagus untuk kesehatan kita gitu. Khususnya kita yang memang, punya aktivitas yang tinggi. Kenapa? Karena kandungannya ini terutama kandungan flavonoidnya, itu hampir sama sih dengan coklat ya. Cuman orang lebih taunya tuh, coklat itu kan hanya untuk makanan, tapi sebenarnya juga ada kandungannya. Ini juga seperti itu. Kalau di Jawa ya, itu di Jawa itu memang, kedelai hitam ini yang paling diminatin orang. Di samping karena memiliki, cita rasa yang, enak, kandungan lemaknya juga bagus, cuma kadar antioksidannya cukup tinggi. Jadi istilahnya kita yang memang, berwilayah di tropis ya, itu, harus memiliki antioksidan yang cukup tinggi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Cuma karena di, Sumatera Utara ini makanan seperti itu, kurang diminatin, mereka lebih banyak ke kedelai kuning, jadi saya, mengambil untuk, kedelai hitam, sebagai latar belakang untuk penelitian saya. Karena kalau di samping dia memang memiliki daya tahan tumbuh yang cukup tinggi, dia juga memiliki manfaat. Cuman kalau di Sumatera Utara itu memang produksinya kurang gitu. Tapi sebenarnya untuk, pertumbuhan itu sebenarnya lebih bagus di Sumatera Utara, itu sih. Nah, itu manfaat dari kacang hitam itu tadi apa, Bu? Kacang kedelai hitam itu tadi apa, Bu? Iya, kita lebih tahunya itu kecap ya. Nah, Oh, jadi itu dihasilkan. Kecap itu sebenarnya tuh, produksi dari kedelai hitam ini gitu, bukan dari gula merah atau apa Kecap gitu. manis itu, Bu? Iya, kayak bisa kecap bangun Iya, kecap gitu bangun, kan, kecap kecap bangun itu manis ya. gitu kan. Itu memang benar-benar kedelai Oh, berarti hitam diolah dari gitu. kedelai hitam itu, Bu. Jadi kalau kedelai hitam itu yang bagus tuh memang dia pure langsung gitu. Kalau misalnya nggak bagus tuh dia itu yang, ada beberapa kemarin saya juga ada ini ya, kayak kunjungan ke kecap gitu ya. Mereka Iya. kalau kedelai
yang bagus itu dia nggak perlu lagi tambahan gula merah. Oh, berarti Ah, murni dari murni, kedelai hitamnya itu, Bu? iya gitu. Oh, Jadi bagus sekali ya, Bu. iya, kalau kita di Medan itu kan tempe itu masih warna kuning ya. Iya, heeh, heeh. Kalau di Jawa itu tempe hitam itu yang malah lebih suka gitu. Tempe warna hitam, Bu? Iya, Bu, ini saya sebenarnya itu tempe warna hitam. tempe hitam itu dia bukan hitam pekat gitu enggak Jadi ya. Itu hanya kulit arinya aja. Cuman kalau ketika dia dimasak tuh dia warnanya itu kayak abu gitu sih gitu. Kalau misalnya pernah makan pulut hitam gitu kan, rasa-rasanya seperti itu lah gitu. Berarti itu tempenya itu nggak beda, memang beda sama yang di kitain, Bu, di Medan ini? Beda. Maksudnya dia kalau kita kan tempe kita itu kan warna kuning kan. Iya, kalau Dia itu dimasak. dimasak dia kayak abu-abu gitu lah, nggak hitam pekat gitu sih. Oh, berarti memang bahan dasarnya dari itu ya, Bu? Maka kalau di Jawa atau di luar negeri itu dijadikan es krim gitu, Dari kedelai hitam iya, itu, Bu? kedelai hitam itu. Berarti dari olahan kedelai hitam ini banyak menghasilkan. Banyak. Sebenarnya tuh banyak ya yang bisa diolah dari kedelai hitam itu. Malah kandungannya itu sebenarnya lebih tinggi, lebih bagus untuk antioksidan. Antioksidan tubuh kita, Bu. Iya. Masya Allah, benar sekali, bagus sekali ini, Bu. Terus ini, Bu, dari ini kan judul disertasi Bu ini mengenai apa namanya, tumbuhan kedelai hitam ini melalui multikanopi. Ini maksudnya bagaimana ini, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Sebenarnya multikanopi itu kan ini ya kayak bisa tumbuh. Biasa kan itu multikanopi itu pada tanaman keras. Contoh misalnya pohon durian, pohon mangga, bisa ditanam itu kan pada tanaman-tanaman yang misal kayak daun ubi gitu kan. Jadi kanopi itu istilahnya kayak penutup daunnya itu gitu, gitu. Itu kan biasanya kan dia pada beda tanaman. Tapi di sini saya di jenis yang sama, tapi dia beda tipe gitu. Pada tanaman saya ini. Karena kan kalau dari kedelai hitam ini kan jenisnya banyak ya. Cuman yang terkenal itu biasanya itu datam 1, datam 2, datam 3, datam 4. Datam itu sih sebenarnya singkatan dari Deli Kedelai Hitam. Oh, ada singkatannya ya, Bu? Ada singkatannya. Jadi sebenarnya kalau di kedelai hitam tuh ya kalau di pertanian, itu kan pertanian kan saya di biologinya gitu ya. Jadi saya ada memang benih-benih itu yang memang singkatan-singkatan yang memang dia itu ciri khas dari tanaman tersebut gitu. Kalau ini dia memang tahan hama, tahan pestisida gitu kan, sehingga dia di mana aja bisa tumbuh gitu. Dan produksinya pun tidak terlalu sulit lah untuk bisa kayak kita tanah itu musim hujan atau musim kemarau, kayak kita kan kadang musim hujan, musim kemarau, dia justru lebih bagus gitu. Ininya pertumbuhannya. Cuman ya itu tadi lah. Musim-musim, berarti ini bagusnya ini di musim apa nih, Bu? Sebenarnya kalau yang lebih bagusnya itu dia di musim kemarau menjelang hujan gitu. Oh, di situ bagus Lebih pertumbuhan bagus untuk pertumbuhannya. ini kedelai hitam ini. Masya Allah. Cuman ya itu tadi ya, karena kita masyarakat kita kan belum terlalu mengenal kedelai hitam itu, jadi produksinya yang kurang. Sehingga masyarakat kita itu ya jarang lah itu kedelai hitam gitu. Iya, biasanya kedelai kuning ya. itu ya kan, Bu. Ya, soalnya saya tahunya kedelai kuning itu, Bu. Ya mungkin teman-teman dari sini bisa tahu ada kedelai hitam yang sangat bagus untuk antioksidan tubuh kita, gitu ya, Bu. Karena kan kita kan lebih suka suplemen atau apa gitu kan. Iya, Padahal dari kedelai hitam itu sebenarnya lebih bagus lagi, apalagi kalau misalnya kita yang ini ya osteoporosis, kan kalsiumnya tidak tinggi gitu kan. Cuman ya itu tadi sih, ada juga kayak kalau ada rematik, kalau terlalu berlebihan juga nggak boleh. Oh, konsumsi kedelai hitam ini nggak boleh kalau penyakit tertentu ya memang nggak boleh, ya harus ya standar lah, nggak boleh berlebihan gitu. Tapi dari sisi kesehatan memang lebih bagus kedelai hitam dari kedelai yang kuning ya, Bu. Ya, Bu. Bu, ini dari penelitian yang sudah Ibu lakukan ini untuk disertasi Ibu. Ini apa kira-kira ini temuannya, Bu? Bagaimana, Bu? Iya, ketemuannya yang saya dapatkan ya itu tadi, istilahnya produksinya itu cukup meningkat dibanding dia yang satu tipe nanamnya gitu. Dan dia lebih pertumbuhannya itu lebih maksimal, bahkan lahan tanam yang itu ketika kita nanam yang lain, tanaman tersebut jadi lebih bagus gitu.
Oh, jadi maksudnya kita nanam Misalnya gini, itu. pertama kan misalnya kita nih nanam itu nih Iya. kedelai gitu kan, udah selesai gitu kan, bersihin, Mm. kita mau nanam yang lain nih gitu. Jadi tanah itu lebih gembur, lebih bagus gitu. Oh, mau nanam tanaman yang lain, kan itu lebih. Oh, berarti dari hasil tanaman kedelai hitam itu bisa setelah panen bisa menghasilkan tanaman yang lain yang lebih bagus lagi. Ih, bagus sekali ini, Bu. Iya, kemarin sih ada ya waktu saya nanam itu kan saya kemarin buatnya di ini ya di Pantai Labu gitu kan. Kan di sana kan tanahnya agak gersang gitu, agak Iya, ini iya. kan. Setelah itu yang apa itu petani yang saya pinjam lahannya itu bilang hasil dia kan nanam kacang panjang, nanam ini ubi gitu kan. Nanam jagung. Ya alhamdulillah katanya bagus gitu. Bagus sekali nih, Bu, untuk Cuman apa? ya, Untuk berkebun. iya sebenarnya itu, cuma itu tadi lah produksinya kemarin itu Produksinya yang ini kurang ya, Bu, iya, kemarin itu. karena memang kemarin kan saya ini juga kan menanya ke apa namanya kecap gitu ya, pabrik kecap Iya. Tocho yang lebih ini kan mereka memang maunya itu yang dari Jawa tetap memilih gitu, karena katanya kalau Medan itu masih inilah belum dia banyak yang nggak mau, bahkan banyak yang memakai GMO gitu sih benihnya. Oh, Jadi berarti ya mereka beli produksinya apa? Beli bahannya dari Jawa iya, langsung. itu di balik kaki Malang ini ya. Oh, dari Malang itu, Bu. Karena kalau untuk kecap ya, kalau ke pembuatan kecap saya karena kemarin diskusi ke kecap, jadi kalau kecap itu kalau kedelainya hasil GMO itu hasilnya kurang bagus katanya gitu. Jadi memang petani pure murni gitu lah, organik loh, baru Organik ya, dia Bu. hasil kecapnya itu bagus gitu. Ini dari yang Ibu jelaskan tadi tentang produksi, tentang gizinya, ini itu bagus untuk antioksidan. Nah, terus novelty-nya apa nih kira-kira nih, Bu? Ya novelty-nya itu ya keterbaruannya dari segi ini ya metode penanaman itu tadi. Metode penanaman dari kedelai tadi sih. Gitu yang keterbaruan dari sama hasil produksinya gitu. Hasil produksi yang memang lebih meningkat dari tipe yang sejenisnya gitu. Dari hasil produksinya itu Ah. tadi, Bu. Kemudian dari kandungan gizinya ya, kandungan gizinya juga sama ada peningkatan lah ya kan. Cuman ya itu tadi untuk mengapakan ini kan kita harus membangun sistem ya, bukan hanya nanam kita sendiri langsung ini itu kan kayaknya susah ya, dan itu harus butuh konsisten sama ya ini sih sistem yang memang bisa berkelanjutan gitu. Jadi petani-petani itu memang betul-betul bisa inilah. Cuma kalau di Sumatera Utara kita ya itulah sih harapannya mudah-mudahan kedepannya banyak lah yang bisa apa namanya menjadi inilah ikon untuk mengembangkan kedelai hitam ini. Di Sumatera Utara ini, Bu, yang menanam kedelai hitam ini, yang memproduksi kedelai hitam ini, Ibu kira-kira tahu berapa, maksudnya ada seberapa banyak gitu? Kemarin saya lihat sih kalau untuk secara Deli Serdang itu paling cuma 25% gitu sih. Oh, yang menanam kedelai hitam ini, Bu? Bahkan sangat menurun lah, karena memang itu tadi permasalahan mereka di produksi, karena mereka tidak secara organik ya, mereka menghasilkannya itu secara pakai GMO gitu sih rekayasa benihnya gitu. Iya. Nah, tadi Ibu ada jelaskan bahwa ini kan di Sumatera Utara ini kan kurang banyak yang tahu tentang kedelai hitam nih, Bu. Nah, itu kira-kira bagaimana nih, Bu? Maksudnya kenapa bisa padahal kenapa penduduk di Sumatera Utara ini seperti itu, padahal manfaat kedelai hitam ini lebih bagus daripada kedelai yang kuning ini, Bu? Iya, karena mungkin di kita ini pemasaran kedelai hitam itu ya kurang. Mungkin kalau misalnya nanti ke depannya banyak ya kan kayak TikTok atau yang itu kan, maksudnya ada yang memang pengusaha-pengusaha muda yang memang membuat suatu inovasi dari kedelai hitam ini yang bagus ya mungkin bisa gitu. Karena kalau di Jawa itu udah banyak sih sebenarnya makanan-makanan seperti itu. Yang diproduksi Dari kedelai hitam ini, Bu. cuma kalau untuk di Sumatera Utara saya lihat jarang sih ya. Kalaupun ada ya mungkin itu kedelai yang dari luar ya, impor gitu. Kedelai hitam impor.
Tapi dan itu pun memang kebanyakan orang tertentu yang makannya kayak gitu. Yuk. Karena memang dia masih tergolong mahal lah ya. Oh. Kedelai hitam ini istilahnya dibanding kedelai kuning memang kalau benihnya itu dia lebih mahal, otomatis kan nilai jualnya lebih Iya, mahal. Mungkin produksinya mungkin tidak sebanding dengan yang menggunakannya, maka dia ya itulah kali kendala dari masyarakat kita gitu. Oh, itu salah satu faktor yang membuat penduduk Sumatera Utara ini kayak kurang mengenal kedelai hitam, kurang memproduksi kedelai hitam ya, Bu. Padahal itu sangat bagus sekali untuk tubuh kita gitu ya kan, Bu. Gak jauh beda kayak kita lah kan, kecap aja lah ya, masih jauh lah ya. Kecap kalau yang produksi kita itu kan emang kayak kecap bango, kecap manis, kan dari segi harga juga udah beda kan. Sementara kualitasnya itu ya itu tadi gitu. Kita kan malah lebih mirip yang murah, yang penting kecap gitu. Sementara yang murah itu justru efeknya tuh nggak gitu besar daripada yang ini tadi gitu. Kita nggak inilah ya. Nah, karena memang sesuai lah, karena hanya kita kan milih kan yang penting makan gitu, apa tempe gitu kan. Kalau yang sebenarnya kedelai hitam itu dijadikan tempe juga bagus ya. Maksudnya sebenarnya lebih kandungan kadar lemaknya itu lebih terasa gitu. Kedelai hitamnya ini, Bu. Iya, cuman ya itu tadi lah memang belum ini di kita pengenalannya. Iya, Bu. Ayo, Bu, gimana nih masukan Ibu untuk mahasiswa tentang hasil penelitian Ibu ini tentang pertumbuhan dan manfaat kedelai hitam ini, bagaimana untuk kalangan mahasiswa kita ini, Bu? Iya, sebenarnya kalau yang kedelai hitam ini di mahasiswa saya tuh udah ada ya penelitian, maksudnya sudah berulang kali saya melakukan penelitian pertumbuhannya gitu. Memang itu tadi yang namanya suatu tanaman itu tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik gitu. Jadi istilahnya memang seharusnya dari benihnya itu sebenarnya bagus, cuman faktor kitanya itu yang menanam itu yang memang kadang ada yang bagus ada yang enggak, sehingga hasilnya pun seperti itu. Makanya kalaupun dia diproduksi besar-besaran itu agak susah ya, apalagi udah benihnya mahal ternyata nanti hasilnya nggak bagus kan, otomatis kan rugi gitu kan. Jadi ya kalau untuk penelitian sih ya tetap saya selalu ada gitu penelitian mengenai kedelai hitam ini, bagaimana inovasi-inovasi pertumbuhannya supaya dia lebih bagus, lebih mudah, lebih bisa dengan menggunakan limbah-limbah organik itu bisa kita gunakan untuk sebagai media ataupun pupuk untuk pertumbuhannya gitu. Itu sih, cuman kalau untuk arah ke produksi karena bidang saya biologi ya jadi kan kayak terbatas gitu. Maksudnya bisa aja sih saya untuk mengembangkan itu jadi ini kan saya pengusaha itu, cuman karena basic ini saya ke dosen untuk membagi waktu untuk situ saya belum bisa kembangkan. Mungkin suatu saat nanti ada generasi yang memang mau jadi pengusaha kedelai ini, itu sangat-sangat bagus gitu ini ya. Nah, ini kan menurut Ibu nih untuk supaya produksi di Sumatera Utara ini, kita kan sama-sama tahu nih kalau kacang kedelai hitam ini bagus sekali untuk tubuh. Nah, jadi gimana supaya produksi di Sumatera Utara ini semakin meningkat, Bu? Supaya sama-sama biar kita merasakan khasiatnya juga gitu, Bu. Gimana nih menurut Ibu? Iya, kalau saya rasa sih kembali ke diri kitanya masing-masing ya. Kalau memang itu kan sebenarnya sudah banyak statement kan bahwa kedelai hitam itu sangat bagus, antioksidannya cukup tinggi. Kalau kita mau sih masing-masing kita itu menanam di rumah juga bisa gitu. Oh, dia nggak harus di lahan yang luas, di pot bunga atau apa, karena saya juga pernah nyoba untuk melakukan itu di tanah sendiri. Cuman ya itu tadi ya, kalau sendiri kan otomatis kita bisa gunakan dia itu bagian mudanya juga bisa gitu. Bagian apa, Bu? Dia kan nggak langsung hitam tuh, ada yang nanti kalau ketika masih bagian mudanya ya benihnya warna itu dia warna hijau. Mungkin waktu kecil itu ya kayak edamame namanya, kacang apa itu yang kita suka makan gitu, itu juga ini bagus gitu. Itu boleh gak Ibu kasih tips supaya nanamnya itu kayak bisa menghasilkan tumbuhan yang bagus gitu, Bu? Kalau dikatakan bagaimana supaya itu kembali ke ini kita sendiri gitu.
karena memang menanam itu nggak semua orang bisa gitu. Kayak ada yang bilang tangan kalau untuk nanam itu ada tangan panas, tangan dingin gitu ya ada Bu. seperti Jadi itu kalau juga. tangan dingin subur. Iya, karena memang mungkin ada yang mengatakan itu mitos ya, karena memang Iya, saya uji sendiri sih ke mahasiswa saya gitu. Ke mahasiswa saya langsung ketika di lahan yang sama mereka, tapi beda. Sama sih sebenarnya, semuanya sama, cuman yang menanam benih itu beda-beda. Ada yang memang yang bagus, ada yang sedang, ada yang sama sekali nggak tumbuh. Padahal benihnya sama gitu. Itu yang nanam satu orang. Nanamnya beda-beda, tapi lahannya yang sama. Oh, yang nanam beda-beda tapi lahan yang lahan sama. Lahannya sama, benihnya sama, sistemnya juga sama. Cuman proses penelitian yang berbeda gitu. Tapi ya itu tadi, ya ternyata ada pengaruh juga Berarti itu sebenarnya mitos apa bukan sih Bu soal Iya. tanaman-tanaman yang kita tanam itu? Kadang kan gini Bu, saya dulu pernah waktu sekolah kan Bu, dia ada praktek biologi, jadi ini cangkok gitu. Nah, yang saya cangkok itu nggak berhasil. Tapi yang abang saya cangkok, kan dulu saya sekolah sama abang saya, yang abang saya cangkok itu berhasil dan tumbuh dia cangkokannya itu tumbuh, dia berhasil, dia ini hasil cangkokannya. Nah, terus dia kalau misalnya nanam pohon-pohon yang lainnya kan Bu, kayak cabai, tomat, itu dia selalu berhasil. Kalau saya nggak pernah berhasil Bu. Itu pengaruh nggak sih Bu tangannya? Itu tadi, awalnya saya juga nggak mau percaya kayak gitu kan, tapi ternyata memang ada yang seperti itu. Karena memang ya ini ya kali ya, garis tangannya, garis ininya, karena memang ada juga yang mengatakan, petani nih ya, petani langsung Bu, mengatakan bahwa ketika kamu menanam sesuatu hal, ibarat kamu apalagi merawat anak, tapi kalau jiwa kamu itu negatif, pikiran kamu negatif, itu akan imbasnya juga negatif gitu. Tapi kalau kamu ketika nanam itu maksudnya hati tenang, pikiran ini, maksudnya ada doa-doa juga, itu insya Allah ini sih gitu. Jadi memang ketika, karena nggak tahu ya apakah itu benar sih. Kadang ada yang mitos-mitos tapi kayak percaya juga gitu ya Bu. Gitu. Karena memang saya juga. langsung gitu, ada 4 mahasiswa saya ini kan penelitian mereka saya jadikan satu tempat gitu kan. Saya pengen lau gitu kan. Ternyata memang benar. Jadi dia ini sama sekali bolak-balik nggak tumbuh gitu. Akhirnya saya suruh temennya, coba kamu tanam lahan dia, kasihan gitu kan. Ditanam tumbuh gitu. Oh, berarti tangannya tadi mempengaruhi ya Bu. Wah, mungkin seperti itulah kali ya. Berarti kamu ini nih gitu. Ya udah, akhirnya ya temannya lah yang membantu sampai menanam tadi, sampai data apa barulah dia lanjutannya. Oh, lanjutannya baru. Cuman itu tadi pas produksi hasil produksi pun juga gitu. Temennya banyak, dia sedikit. Nggak tahu sih itu. Jadi saya dalam satu tanaman itu kan, misalnya sampai berapa buahnya banyak gitu kan, kacangnya itu kalau dia paling entah berapa gitu, pokoknya bisa dihitung lah gitu. Tapi tetap tumbuh. Cuma dia dari hasil lanjutannya. Gitu. Oh iya Bu. Soalnya kan Bu, kayak mungkin ada nih orang-orang yang nggak bisa nih tangannya kayak misalnya tangannya kayak panas gitu kan Bu. Maksudnya setiap nanam pasti selalu gagal. Nah, tapi gimana nih menurut Ibu yang orang yang seperti itu, termasuk kayak saya gini, supaya bisa nanamnya itu yang berhasil Bu? Gimana Bu? Iya, sebenarnya sih kita ya tetap percaya diri ya, kan Allah kan ada kan. Iya, tetap berdoa lah ya kan. Maksudnya pengen nih merawat tanaman, bosan kan itu kan bagian dari pengen diri punya kita kebun juga, sendiri juga gitu, kan. pengen ngerawat tanaman sendiri. Ya misalnya sebenarnya sih itu apa ya, konsisten ya kalau kita terus gimana. Mungkin di satu tanaman ini dia nggak bisa, mungkin tanaman yang lain kita kan nggak tahu gitu. Oh, berarti nggak paling semua gitu ya nggak Bu? semua. Maksudnya ya carilah tanaman yang memang gampang tumbuh gitu aja sih. Maksudnya nggak kita gara-gara stres sehingga kita nggak usah gitu. Berarti memang letak tangan kita nggak ke situ. Nggak ke situ, mungkin di gitu. tanaman yang lain gitu. Masya Allah. Bu, bagus sekali hari ini Bu tentang tema kita hari ini. Jadi kita banyak lebih tahu juga nih ya teman-teman tentang tumbuhan, apalagi tentang membahas tentang tumbuhan kedelai ini. Nah, Bu, terima kasih Bu untuk pembahasannya hari ini. Ini sangat banyak nih masukan-masukan ke kita, banyak juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan nih teman-teman. Nah, kepada teman-teman, nah ini kita jadi tahu nih kalau
bahwa kacang kedelai hitam ini sangat bagus untuk tubuh kita. Seperti untuk antioksidan. Jadi teman-teman nih jangan lupa juga harus mengkonsumsi kacang kedelai untuk antioksidan tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Saya Habibah Nur Maulida pamit undur diri. Jangan lupa saksikan podcast kita, podcast Ngobrol Pintar di channel resmi Perpustakaan Winsu. Jangan lupa like dan subscribe channel kita Perpustakaan Winsu. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.